Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Apriana dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mikrotubulus. Sebelumnya, ini nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nur Afifa, yang kedua saya sendiri Naya Apriana, yang ketiga Jessica Dinais, yang keempat Ani Agustina, yang kelima Lia Weliana, yang keenam Karisma Epi, yang ketujuh Kosnel Kotija, dan yang kedelapan Amalia Havana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung protein yang membantu sel mempertahankan bentuk, bergerak, dan membelah. Mereka membentuk silia dan flagella untuk gerakan yang berfungsi sebagai jalur transportasi dalam sel, serta memainkan peran penting dalam pembagian kromosom saat sel membelah. Selanjutnya ada struktur mikrotubulus. Yang pertama itu ada serat paling tebal, yang kedua batang berongga berdiameter sekitar 25 nm, dan yang ketiga tersusun dari protein tubulin, dan yang keempat tumbuh atau menyusut karena lebih banyak molekul tubulin yang ditambahkan atau dihilangkan. Selanjutnya, ini bentuk dari struktur mikrotubulus. Yang pertama itu ada tubulin alfa, yang kedua heterodimer, yang ketiga tubulin beta, yang keempat protofilamen, dan yang selanjutnya ada fungsi mikrotubulus dalam sel. Yang pertama itu ada dukungan struktural dan pergerakan sel, memindahkan kromosom selama pembelahan sel, dan sentriol. Yang kedua, jalur yang memandu protein motor yang membawa organel ke tujuannya, protein motorik, miosin dan dinein. Dan yang ketiga ada mobilitas dari silia dan flagella. Selanjutnya, peran mikrotubulus dalam transportasi seluler. Mikrotubulus berperan dalam transportasi seluler dengan mengangkut organel dan vesikel melalui sitoplasma sel. Mikrotubulus juga membantu dalam pergerakan sel. Selain itu, mikrotubulus juga terlibat dalam pembentukan struktur seperti flagella dan silia yang memudahkan pergerakan sel atau pergerakan cairan di sekitarnya. Selanjutnya ada mikrotubulus dalam pembelahan sel. Yang pertama itu ada mikrotubulus membentuk serat spindel yang dinukleasi di kutub sentriol. Yang kedua ada dinein berperan dalam pembentukan spindel, menentukan sumbu pembelahan dan pergerakan kromosom saat metafase dan anafase. Yang ketiga itu ada mikrotubulus memanjang atau polimerisasi dan menambat pada kinektokor kromosom atau mikrotubul kinektor dan membantu pergerakan kromosom. Yang ketiga ada anafase. Kromatid dipisahkan dan bergerak ke kutub akibat pemendekan spindel atau depolimerisasi mikrotubulus. Dan yang terakhir ada kinesin berperan dalam separasi kutub spindel menyebabkan sel memanjang menjelang pembelahan. Selanjutnya ada mikrotubulus dalam silia dan flagella. Mikrotubulus dalam silia dan flagella merupakan alat bantu pergerakan yang memiliki susunan khusus mikrotubula dan terdapat pada sel eukariotik untuk membantu proses pergerakan. Silia dan flagella terdapat pada permukaan sel yang berada pada suatu jaringan sehingga membantu pergerakan materi yang melewati jaringan tersebut. Contoh adalah pada lapisan batang tenggorokan yang bersilia akan menggerakkan lendir yang menangkap kotoran-kotoran yang masuk untuk bisa keluar dari paru-paru.
Selanjutnya ada bentuk dari mikrotubulus dalam silia dan flagella. Selanjutnya ada pengaruh obat dan gangguan mikrotubulus. Yang pertama, obat-obat seperti colchicine, vinca alkaloid atau vincristine, vinblastine, dan textine atau paclitaxel, docetaxel mempengaruhi mikrotubulus dengan menghambat pembentukan atau mengubah stabilitasnya. Ini mengganggu pembelahan sel dan digunakan dalam pengobatan kanker. Yang kedua ada gangguan mikrotubulus dapat menyebabkan masalah dalam pembelahan sel, transportasi seluler, dan berhubungan dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selanjutnya ada kesimpulan. Mikrotubulus adalah struktur tabung protein yang mendukung bentuk, pergerakan, dan pembelahan sel. Mereka berperan dalam transportasi intraseluler, pembentukan silia dan flagella, serta pemisahan kromosom saat mitosis. Mikrotubulus juga menjadi target obat kanker dan gangguannya dapat menyebabkan penyakit seperti Alzheimer. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila saya salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.